dongeng, dan legenda. Legenda asal-usul Reok Ponorogo konteks cerita. Cerita ini bermula dari Dewi Sanggalangit, putri Raja Kediri yang terkenal karena kecantikannya. Banyak pangeran dan raja ingin menikahinya, tetapi ia selalu menolak dengan alasan belum ingin menikah. Orang tuanya mendesaknya untuk menikah agar mereka dapat segera menimang cucu. Untuk membahagiakan orang tuanya, Dewi Sanggalangit bersedia menikah dengan syarat ia dihibur oleh tontonan yang belum pernah ada sebelumnya. Tontonan ini harus berupa tarian dengan musik gamelan, barisan kuda kembar, dan binatang berkepala dua. Sayembara untuk menikahi Dewi Sanggalangit. Raja Kediri kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang bisa memberikan tontonan yang diminta Dewi Sanggalangit akan dinikahkan dengannya. Banyak pelamar yang mendaftar, tetapi banyak yang mundur setelah mengetahui syarat yang berat. Dua orang yang merasa mampu memenuhi syarat tersebut adalah Raja Singabarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Kelanaswandana dari Kerajaan Bandarangin. Persaingan Raja Singabarong dengan Kelanaswandana. Raja Singabarong adalah manusia berwujud aneh dengan kepala harimau dan bulu lebat yang dipenuhi kutu. Ia memelihara burung merak yang rajin mematuki kutu-kutu di kepalanya. Selain wujudnya yang aneh, Raja Singabarong juga buas dan kejam. Di sisi lain, Kelanaswandana adalah raja yang tampan dan gagah, meskipun ia menyukai anak laki-laki. Raja Singabarong memanggil patihnya, Iderkala, untuk menyelidiki pesaingnya, Kelanaswandana. Patih tersebut melapor bahwa semua syarat berhasil disiapkan, kecuali binatang berkepala dua. Mendengar hal ini, Singabarong panik dan memerintahkan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Bandarangin dengan tujuan merebut hasil usaha Kelanaswandana. Serangan dan transformasi. Singabarong memerintahkan mata-mata untuk menyelidiki rute perjalanan Kelanaswandana. Namun mata-mata tersebut tertangkap prajurit Bandarangin. Mengetahui rencana Singabarong, Kelanaswandana segera menyerang kerajaan Lodaya. Saat itu, Singabarong sedang tertidur di taman kerajaan dengan burung merak yang mematuki kutu-kutu di kepalanya. Prajurit Bandarangin berhasil mengalahkan prajurit Lodaya. Singabarong akhirnya terbangun dan melihat keadaan, tetapi ia dicegat oleh Kelanaswandana yang kemudian mengubahnya menjadi harimau dengan kepala harimau dan kepala merak. Kelahiran Reok Ponorogo. Kelanaswandana membawa hewan penjelmaan Singabarong untuk memenuhi syarat yang diminta Dewi Sanggalangit. Melihat semua syarat terpenuhi, Dewi Sanggalangit setuju menikah dengan Kelanaswandana. Seiring waktu, kesenian ciptaan Kelanaswandana dikenal dengan nama Reok Ponorogo. Demikianlah cerita lengkap mengenai asal-usul Reok Ponorogo dari Jawa Timur. Perkembangan Reok Ponorogo. Setelah Dewi Sanggalangit menikah dengan Kelanaswandana, kesenian Reok Ponorogo mulai berkembang dan menjadi salah satu bentuk hiburan yang populer di kerajaan. Tarian Reok Ponorogo ini kemudian diwariskan turun-temurun menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Ponorogo. Unsur-unsur dalam Reok Ponorogo. Tarian Reok Ponorogo terdiri dari beberapa elemen utama. Satu, sosok utama dalam tarian ini adalah barongan yang menggambarkan singa barong. Kepala barongan ini dihiasi bulu dan memiliki kepala harimau dengan kepala merak di atasnya, sesuai dengan cerita penjelmaan singa barong. Dua, jatilan. Penari-penari yang menunggang kuda kepang, kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu yang menggambarkan prajurit-prajurit kerajaan. Tikik Warok, pemimpin tarian yang memiliki kesaktian dan kekuatan fisik luar biasa. Warok menggambarkan tokoh Kelanaswandana yang gagah berani. 4. Bujang Ganong, tokoh lucu dan penuh semangat yang seringkali muncul sebagai penghibur dalam tarian reok. Makna dan filosofi. Reok Ponorogo tidak hanya sekadar pertunjukan seni, tetapi juga mengandung makna dan filosofi mendalam. Setiap elemen dalam tarian ini menggambarkan perjuangan, keberanian, dan kesetiaan. Cerita tentang persaingan antara Singabarong dan Kelanaswandana juga mengajarkan tentang pentingnya kerja keras dan strategi dalam meraih tujuan. Pertunjukan Reok Ponorogo biasanya diiringi dengan musik gamelan yang khas dan semarak. Penari-penari reok mengenakan kostum warna-warni yang menarik perhatian. Gerakan tariannya energik dan dinamis, menciptakan suasana yang meriah dan penuh semangat. Selain itu, tarian ini seringkali ditampilkan dalam berbagai acara adat, festival, dan perayaan di Ponorogo maupun daerah lainnya. Pelestarian dan modernisasi. Dalam perkembangannya, Reok Ponorogo terus mengalami perubahan dan adaptasi sesuai dengan zaman. Meskipun begitu, esensi dan nilai-nilai tradisional tetap dijaga.
Upaya pelestarian dilakukan oleh berbagai komunitas seni dan pemerintah daerah melalui festival-festival reog dan lomba-lomba yang diadakan secara rutin. Demikianlah kelanjutan dari cerita asal-usul Reog Ponorogo, yang kini telah menjadi warisan budaya tak benda yang sangat berharga bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya.